Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitria Latifa, NPM 18751016, Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis terhadap iklan kopi kapal api yang menyangkut elemen-elemen roda analisis konsumen. Roda analisis konsumen yaitu afektif dan kognisi, perilaku, lingkungan. Yang pertama ada afeksi dan kognisi. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak? Manusia dapat merasakan 4 tipe respon afeksi, yaitu emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa proses respon positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan keempat tipe tersebut tentunya berbeda dalam pengaruhnya terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Selanjutnya ada kognisi. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Pengetahuan konsumen akan produk dapat bersumber dari iklan, sesama teman, dan melihat dari orang lain. Kognisi juga berkaitan dengan menginterpretasikan suatu yang ada di lingkungan atau memakai proses berpikir secara sadar, misalnya pengalaman dan ingatan. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku mengacu pada tingkat nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung atau apa yang dilakukan konsumen, misalnya membeli produk. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk karena produk kopi kapal api memiliki aroma dan cita rasa yang khas seperti kopi buatan sendiri, namun dikemas dengan kemasan semenarik mungkin, sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Dibuktikan juga dengan banyaknya produk kopi kapal api yang tersedia di warung, toko, maupun supermarket lainnya. Lingkungan. Lingkungan mengacu pada aksi saling menguntungkan di antara faktor, sehingga adanya penetapan timbal balik di mana setiap elemen menyebabkan elemen lainnya dan sebaliknya. Indonesia merupakan negara sibuk mulai pagi hari sampai petang. Kopi menjadi solusi saat pagi hari untuk menambah semangat beraktivitas atau untuk memulai hari seseorang, dan saat sore hari kopi juga menjadi solusi untuk menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa kopi kapal api merupakan produk yang dapat untuk mengawali aktivitas dan sekaligus menemani sepanjang hari. Selanjutnya ada marketing strategi. Marketing strategi yang pertama yaitu produk. Produk kapal api berawal dari tahun 1927 sebagai kopi tanpa merek di Pasar Pabean, Surabaya. Dikarenakan mutu yang selalu terkendali produk tersebut disambut secara antusias oleh pasar, dibuat dari biji kopi pilihan serta diolah secara khusus. Kapal api memberikan standar baru dalam menikmati rasa dan sensasi secangkir kopi. Untuk memenuhi kebutuhan dan kenikmatan kopi, konsumen ini mendapatkan pilihan yang beragam, mulai dari kapal api spesial, kopi bubuk murni, kapal api kopi susu, kopi gula dan susu, sampai ke produk yang baru saja diluncurkan kapal api mocha, kopi gula susu dan campuran coklat. Marketing strategi selanjutnya yaitu harga. Harga kopi kapal api ekonomis yaitu 19.900 per pack. Dengan berat yaitu 380 gram, ini merupakan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat luas sehingga mampu bersaing dengan kompetitor. Harga yang murah dengan berat isi yang pas, mampu menyediakan kebutuhan konsumen di semua kalangan. Khususnya usia 18-50 tahun yang dalam kehidupannya penuh dengan aktivitas. Marketing strategi selanjutnya ada place atau tempat. Kopi kapal api menggunakan jalur distribusi di warung-warung sampai supermarket dan pasar tradisional yang tersebar merata di seluruh pelosok tanah air serta terjangkau berbagai kalangan. Jumlah pendistribusiannya lebih banyak daripada produk lain sehingga konsumen cenderung melirik kopi kapal api sebagai sangat mudah untuk didapatkan. Marketing strategi selanjutnya yaitu ada promosi. Promosi yang dilakukan melalui berbagai macam media seperti media cetak, elektronik maupun
secara bersinggungan langsung dengan konsumen, yang dikemas secara inovatif, edukatif, dan inspiratif, yang mampu mengiring konsumen menjadi berpikir positif. Keunikan rasa yang diklaim menggunakan 100% biji kopi pilihan dan tanpa campuran membuat kopi Kapal Api sehingga saat ini masih tetap bertahan di tengah persaingan kopi instan lainnya. Kopi Kapal Api juga memiliki banyak diskon, salah satunya yaitu dengan membeli 2 gratis 1. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan keputusan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, yang terakhir ada hasil. Pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari bahwa kebiasaan setiap hari yang ingin dilakukan aktivitas selalu minum terlebih dahulu. Minuman yang diinginkan yaitu kopi. Kopi dengan rasa yang mantap dan aroma yang kuat. Selanjutnya ada pencarian informasi. Selalu mengambil keputusan konsumen akan mencari informasi produk kopi yang akan dibeli. Informasi dapat berupa iklan atau dari teman tentang informasi dengan berbagai jenis merek kopi. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi mengenai berbagai merek kopi, maka konsumen akan mengetahui merek kopi mana yang masuk dalam kategori kebutuhan konsumen. Konsumen menginginkan kopi instan dengan cita rasa khas Indonesia dan aroma yang nikmat, maka didapat dari hasil pencarian informasi konsumen memilih kopi Kapal Api. Pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa kopi Kapal Api sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen. Itu, kopi Kapal Api memiliki cita rasa khas Indonesia dan aroma yang nikmat, maka konsumen akan melakukan pembelian kopi Kapal Api. Pencarian informasi. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah kopi Kapal Api dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Setelah mengonsumsi, hasil didapatkan produk tersebut dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan konsumen, maka kopi Kapal Api telah sesuai dengan harapan konsumen. Berikut presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.